Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di konten ini, di channel YouTube ini bersama aku sendiri Sona, orang yang antusias terhadap dunia pendidikan, dunia literasi. Eh, aku ju- aku pun juga seorang penulis dan seorang business owner, pemilik toko buku online ya. Itu sekelumit tentang aku bagi yang baru ketemu dengan channel YouTube ini atau konten ini. Nah, di kesempatan kali ini aku mau membahas khusus terkait bisnisku atau toko buku onlineku ini ya. Karena ini masih berkaitan dengan literasi yang biasa aku suarakan biasanya. Bagi yang belum tahu, kontenku membahas tentang pendidikan, literasi, dan sesekali terkait isu masyarakat. Nah, tapi di sini mau sharing sedikit terkait bisnisku atau toko buku onlineku nih ya. Karena ada kaitannya dengan literasi, jadi why not untuk membahasnya lah. Nah, barangkali juga dari sini terbesit inspirasi untuk teman-teman sekalian ya dalam berbisnis. Aku bukan seorang expert banget di dunia bisnis gitu. Aku pun baru memulai bisnis ini juga gitu loh. Tapi barangkali ada sekelumit pembelajaran atau inspirasi untuk teman-teman sekalian dan teman-teman bisa menggunakannya untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Konteksnya terkait ya dunia kalian sendiri lah itu. Nah, jadi aku punya bisnis atau toko buku online namanya Buku SR. Eh, apa ya? Kalau secara positioning, toko bukuku ini adalah nggak sekedar, jadi toko buku SR ini atau buku SR itu nggak sekedar hanya menjual buku ya. Positioningnya adalah buku SR ini adalah sebagai kawan, rekan, teman untuk pembaca atau bahkan orang-orang yang tertarik literasi atau baru memulai literasi dalam menemukan makna gitu loh. Jadi aku pengen buat toko buku yang mana bisa berperan sebagai teman untuk orang-orang dalam menemukan makna gitu loh. Jadi itulah alasanku kenapa aku pengen atau membuat buku SR ini. Nah, kenapa makna? Karena aku meyakini makna adalah peta untuk mencapai tujuan. Jadi kita manusia itu aku yakin kita punya tujuan kita masing-masing kan. Nah, tapi terkadang kita itu susah untuk mencapai tujuan kita. Kenapa? Karena kita nggak punya peta ya atau kompas dan semacamnya atau sesuatu yang bisa mengarahkan kita untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan adalah peta. Nah, peta ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk makna. Jadi kalau kita udah punya makna atau pegang makna tertentu dalam hidup kita, aku percaya kita akan mampu mencapai tujuan hidup kita. Itulah. Jadi yang perlu di-highlight adalah makna itu. Sehingga kalau kita berpikir tentang makna, berarti sesuatu yang berkaitan dengan makna, nah itu yang aku provide gitu loh. Jadi di buku SR ini otomatis apa yang menjadi buku-buku yang ditawarkan adalah buku-buku yang berkaitan uh, yang berkaitan dengan makna itu. Ya semacam spiritual, filsafat, pengembangan diri dan juga pendidikan. Ada buku tentang fiksi juga, tapi nilai-nilai buku fiksi tersebut ya berkaitan dengan makna-makna tersebut lah. Gitu sih. Nah, kalau ditanya kenapa namanya buku SR, ya SR sebenarnya adalah singkatan dari namaku ya, Sonana Rohman. Karena aku ingin secara pribadi bisnisku ini juga menjadi kepanjangan dari diriku sendiri lah gitu, misi pribadiku sendiri gitu. Jadi buku SR adalah alatku juga. Aku punya misi dalam hidup dan buku SR ini adalah salah satu misinya. Seperti itu. Jadi biar simple juga sih, nggak terlalu repot cari nama, tapi lebih bisa menekankan kepada diriku sendiri. Nah, aku sedikit ingin menceritakan juga terkait kronologi kenapa aku ini ya
membuat toko buku online ini atau buku SR ini. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi keinginanku sejak dulu. Jadi kan aku benar-benar mengikrarkan diriku untuk fokus di literasi itu ketika di Jogja tahun 2017-18 lah gitu. Karena di situ aku mulai banyak membaca dan mulai banyak menulis gitu. Ya kan. Apa ya? Dari situ juga aku berpikir lambat laun ya, tahun demi tahun, kalau sharing tulisan aja atau opini aja atau artikel atau bahkan karya buku ya, sepertinya kurang gitu loh. Aku merasa apa yang aku tulis ya apa ya bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain. Tapi aku menginginkan sesuatu yang lebih gitu loh. Ya kan, jadi nggak sekedar aku memberikan tulisanku share dalam bentuk tulisan, tapi sesuatu yang lain lah gitu. Nah, yang lain itu adalah ya toko buku gitu. Jadi aku ingin menjangkau lebih luas lagi terkait misiku tadi ya. Nah, tapi memang belum ada modal sehingga aku tunda lah gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu ada kesempatan untuk bekerja di Australia kan. Di situ kekumpul modal yang cukup lumayan lah gitu. Sehingga ketika selesai di Australia, nah aku gunakan sedikit penghasilanku, savingku itu untuk memulai bisnis ini. Jadi belum genap setahun buku SR ini berdiri. Dimulai sejak September 2024 sampai sekarang. Ya sekitar 6-7 bulan lah. Jadi belum genap 1 bulan dan masih kecil lah istilahnya gitu. Tapi ini berproses untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Doakan saja, support saja. Semoga bisa bisa lebih berdampak lagi untuk banyak orang lah. Keinginannya seperti itu. Jadi itu ya, baru memulainya itu di bulan September gitu. Di bulan September tahun 2024 sampai sekarang. Jadi masih relatif awal banget lah berbisnis. Tapi apakah ini menjadi pengalaman bisnis pertama? Tidak sebenarnya. Karena jauh sebelum aku di Australia ketika pandemi lebih tepatnya itu sudah memulai bisnis, punya experience, tapi memang bukan di wilayah literasi gitu kan, wilayah yang lain lah gitu. Pengalaman dari situ berbisnis itu sedikit aku masukkan di sinilah gitu. Oke, nah mungkin setelah ya intinya aku selanjutnya mau sharing terkait kenapa toko buku selain daripada misi gitu kan. Kenapa, ada apa di balik itu? Yang ingin aku ceritakan adalah ini berangkat dari keresahan ya sebenarnya. Jadi beberapa tahun yang lalu sampai sekarang bahkan aku memiliki keresahan. Ya, jadi kenapa buku SR ini terbentuk adalah ya salah satunya aku punya keresahan pribadi. Keresahan ini menyangkut masyarakat ya. Karena aku melihat orang-orang di sekelilingku itu kok makin lama banyak melakukan perilaku buruk gitu loh. Jadi masyarakat di Indonesia ini kok ternyata banyak ya yang melakukan perilaku buruk seperti itu. Salah satunya adalah ya mungkin masyarakat melakukan tindakan penjarahan. Maksudnya gimana penjarahan? Ya ada truk pengangkut telur misalnya gitu kan, terus truknya kecelakaan. Nah telur-telurnya diambil oleh masyarakat. Padahal kan nggak boleh gitu. Itu contoh yang sederhana dari masyarakat terkait perilaku buruk ya. Terus melanggar aturan-aturan yang ada di aturan lalu lintas lah gitu contoh. Tidak hanya masyarakat ya, tapi juga oknum-oknum tertentu di wilayah pemerintah dan seterusnya kok banyak yang melakukan tindakan keburukan ya. Resah akhirnya gitu kan. Itu salah satunya. Kemudian adalah aku juga melihat banyak masyarakat yang sekedar bekerja, cari uang, materi, duniawi. Itu yang difokuskan dalam hidupnya. Tidak ada sama sekali makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa sih mereka harus bekerja dan seterusnya? Ya cari duit aja. Duit emang penting. Tapi kan bukan sesuatu hal yang utama gitu loh. Ya kan? Maksudnya ya kita di dunia nggak selamanya kan. Intinya seperti itu. Jadi dalam arti kata lain ya tersesat aja sih. Aku ngelihat mereka itu tersesat aja. Bukan berarti aku sok suci, bukan. Cuma menurutku sayang sekali hidup hanya sebatas ini aja. Padahal
masih bisa hal yang lain loh gitu kan, yang esensinya jauh lebih penting lagi, jauh lebih long term lagi, seperti itu. Jadi sekedar bekerja, sekedar cari nafkah dan selesai, itu aja. Tidak merasa ada esensi-esensi yang lain yang harus diemban seperti itu. Nah, aku merasa sayang aja sih ketika melihat orang seperti itu. Dan kemudian adalah keresahan yang ketiga, yakni banyak orang-orang pintar, cendekiawan gitu kan, yang apa ya, tidak banyak terlibat dalam membenahi perilaku masyarakat. Ada cendekiawan, ada orang-orang pintar yang terjun langsung untuk membenahi masyarakat kita yang buruk, ada. Cuma menurutku mestinya jauh lebih banyak lagi, mestinya gitu ya, karena ada banyak juga yang tidak mau terlibat gitu loh. Jadi mereka memisahkan diri, sehingga banyak kan isunya, dalam artian yang berseliweran di masyarakat, kaum cendekiawan ini sangat nyaman di menara gadingnya. Mestinya para cendekiawan ini atau orang-orang pintar ini menjadi pelipur lara di kala krisis masyarakat terjadi, menjadi solusi. Mereka terjun untuk menjadi solusi, menjadi pelepas dahaga bagi masyarakat yang mengalami krisis. Mestinya kayak gitu, tapi ternyata jumlahnya nggak banyak yang melakukan itu. Mereka nyaman di menara gading, tidak terjangkau. Nah, aku menyayangkan hal itu juga. Jadi 3 kerasaanku itu ya, aku ulangi lagi, adalah terkait perilaku buruk yang terjadi di masyarakat yang begitu masif. Kemudian terkait masyarakat yang hanya sekedar bekerja saja, berpikir duniawi saja tanpa melihat esensi atau memandang esensi yang lain yang jauh lebih penting. Yang ketiga adalah kaum cendekiawan atau orang-orang yang berilmu yang tidak banyak berkontribusi di masyarakat. Padahal tahu masyarakatnya sedang susah, intinya seperti itu. Nah, dari situ aku ingin ambil peran sebenarnya. Ingin mengambil peran, setidaknya masyarakat ini harus berubah gitu. Nggak usah masif, tapi jadi sekitarku aja dulu lah gitu. Jadi aku ingin mengambil peran dalam perubahan masyarakat yang jauh lebih baik lagi. Setidaknya di ranah pemikiran mereka, di ranah mindset mereka, gitu loh. Setidaknya mereka itu punya pemikiran kritis, gitu ya, jangan apatis gitulah. Ya, harapanku seperti itu. Dan syukur-syukur punya makna hasil, makna dalam hidupnya. Jadi mereka tahu, aku hidup ini harus apa sih? Setidaknya di 2 hal ini, aku ingin berkontribusi bahwasanya masyarakat itu punya pemikiran yang jauh lebih baik lagi. Dalam tahapan pemikiran setidaknya gitu. Nah, kemudian adalah mereka tahu makna hidupnya. Itulah mengapa aku membuat buku SR ini. Ya, makanya positioningnya di awal aku mention adalah buku SR ini tidak hanya jual buku, tapi menjadi teman untuk orang-orang dalam menemukan makna hidupnya. Karena makna hidup aku yakini adalah peta untuk mencapai tujuan. Itu sekedar yang bisa aku sharingkan atau bagikan untuk teman-teman semua di channel YouTube ini atau di konten ini ya, terkait bisnisku. Sebenarnya ini bisa panjang aja, tapi nggak mau juga terlalu panjang ya, pengennya yang sederhana. Jadi yang aku sharingkan ya poin-poin pentingnya aja. Semoga ini bisa berperan sebagai inspirasi lah, intinya seperti itu. Syukur-syukur bisa dijadikan pembelajaran atau bahkan ada motivasi yang jauh lebih baik alhasil dari teman-teman untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Tidak hanya sebatas aku aja, tapi teman-teman juga punyalah ide tertentu yang bisa membawa teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik dan melakukan yang jauh lebih baik lagi yang berdampak kepada masyarakat. Itu aja yang bisa aku sharingkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.